Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdah, NPM 1812 Di sini saya ingin menyatakan hafalan surah Al-Imran, Asy-Syamsi dan Al-Laili. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsin wama sawwaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, wa qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wa ma khalaqaz zakara wa unsa, inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa, wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna, fasanuyassiruhu lil usra, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tafsiran dari ayat-ayat tersebut. Yang pertama, Quran surah Asy-Syamsi ayat 1-10, yaitu Allah bersumpah dengan matahari dan cahayanya pada waktu duha yang sangat terang dan kontras dengan sesaat sebelumnya di mana kegelapan menutup alam ini. Kemudian Allah juga bersumpah dengan bulan yang bertolak belakang dengan matahari, sebab ia bukan sumber cahaya tetapi hanya menerima cahaya dari matahari. Kemudian menurut kajian ilmiah, cahaya di pagi hari adalah yang paling lengkap kekayaan panjang gelombangnya. Oleh karena itu, cahaya matahari pagi paling baik khasiatnya bagi manusia. Matahari adalah sumber energi utama bagi manusia. Selanjutnya, Allah bersumpah dengan siang dan malam. Siang menampakkan matahari, sedangkan malam menyembunyikan matahari. Dengan ini, Allah memberikan isyarat tentang sistem perputaran bulan dan bumi terhadap matahari sebagai penanda waktu bagi manusia. Perputaran bumi terhadap matahari menimbulkan sistem penanda waktu Syamsiyah, sedangkan perputaran bulan terhadap bumi menimbulkan penanda waktu Qamariyah. Pergerakan ketiga benda langit ini yang begitu terstruktur tersebut menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya lagi, Allah bersumpah dengan langit dan bumi. Langit yang kosmos beserta segala isinya menyangga langit itu sehingga tetap berfungsi sebagai atap bumi, dan bumi itu terhampar sehingga menyediakan potensi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk hidup di atasnya. Dan yang terakhir, Allah bersumpah dengan diri manusia yang telah Ia ciptakan dengan kondisi fisik dan psikis yang sempurna. Setelah menciptakannya secara sempurna, Allah memasukkan ke dalam diri manusia potensi jahat dan baik. Dalam ayat-ayat ini, Allah menegaskan pesan yang begitu pentingnya sehingga untuk itu ia perlu bersumpah. Pesan itu adalah bahwa orang yang membersihkan dirinya, yaitu
mengandalkan dirinya sehingga hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, akan beruntung, yaitu bahagia di dunia terutama di akhirat. Sedangkan orang yang mengotori dirinya, yaitu mengikuti hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan dosa, akan celaka, yaitu tidak bahagia di dunia dan di akhirat masuk neraka. Nah, jadi dari tafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasangan dengan sifat-sifat yang bertolak belakang. Begitu juga pribadi manusia, ia memiliki potensi jahat dan potensi baik. Dan mereka yang mengembangkan potensi baiknya akan bahagia di dunia dan terutama di akhirat. Dan mereka yang mengikuti potensi jahatnya akan celaka, yaitu tidak bahagia di dunia dan akhirat masuk neraka. Yang selanjutnya, tafsiran dari Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 11, yaitu Allah bersumpah dengan malam apabila menutupi, yaitu ketika malam sudah merata menutupi alam ini, adalah waktu Isya, yaitu ketika cahaya merah sudah hilang di ufuk barat. Waktu itu manusia pada umumnya sudah mengakhiri aktivitasnya dan ingin istirahat dan pergi tidur. Kemudian Allah bersumpah dengan aktivitas alam sebaliknya, yaitu siang ketika terang benderang. Waktu itu adalah waktu duha, ketika cahaya matahari sudah merata menyinari alam ini, yang kontras dengan malam yang baru saja berakhir dan manusia mulai bekerja. Selanjutnya Allah bersumpah dengan laki-laki dan perempuan yang telah diciptakan Allah. Ini adalah juga dua makhluk yang berlawanan jenis dan kodratnya. Setelah bersumpah dengan dua-dua makhluknya yang berlawanan jenis dan sifatnya, Allah menegaskan bahwa perbuatan atau tingkah laku manusia itu memang bermacam-macam. Perbedaan itu terjadi karena perbedaan kemauannya, apakah mengikuti potensi positifnya ataukah mengikuti potensi negatifnya. Dalam ayat ini Allah menerangkan adanya 3 tingkah laku manusia. Pertama, suka memberi, yaitu menolong antara sesama manusia. Ia tidak hanya mengeluarkan zakat kekayaannya yang merupakan kewajiban, tetapi juga berinfak, bersedekah, dan sebagainya yang bukan wajib. Yang kedua, bertakwa, yaitu takut mengabaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membenarkan kebaikan Allah, yaitu mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya lalu mensyukurinya. Nikmat terbesar Allah yang ia akui adalah surga. Oleh karena itu, ia tidak segan-segan beramal di dunia untuk memperolehnya. Di antaranya membantu antara sesama manusia. Sebaliknya, ada manusia yang bertingkah laku sebaliknya. Ia bakhil, pelit, tidak mau menolong antar sesama, apalagi mengeluarkan kewajibannya yaitu zakat. Di samping itu, ia sudah merasa cukup segala-galanya. Oleh karena itu, ia merasa tidak memerlukan orang lain, bahkan Allah. Jadi akibatnya ia menjadi sombong dan tidak mengakui nikmat-nikmat Allah yang telah ia terima, dan ia tidak mengharapkan nikmat-nikmat itu. Akibatnya ia tidak mengindahkan aturan-aturan Allah. Orang itu akan dimudahkan Allah menuju kesulitan, baik kesulitan dunia maupun di akhirat. Manusia bila sudah mati tanpa memiliki amal dan kemudian masuk neraka di akhirat, maka harta benda dan kekayaan mereka tidak berguna apapun. Hal itu karena itu tidak akan bisa digunakan untuk menebus dosa mereka. Jadi kesimpulannya, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang bertentangan sifatnya untuk menekankan bahwa tingkah laku manusia bertentangan pula satu sama lainnya. Orang yang suka menolong antara sesama, takwa dan mensyukuri nikmat,
akan dimudahkan Allah baginya jalan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.